Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, baik dalam keadaan ramai ataupun sepi, suka maupun duka. Karena pada dasarnya dengan takwa Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan melindungi kita kelak di akhirat. Dan marilah kita senantiasa berlaku seperti berlakunya orang saleh zaman dahulu dan orang-orang yang bersih hati dan terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara metode kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, marilah kita senantiasa bertakwa, mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar. Karena setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini, besok di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkannya perbuatan kita. Maka janganlah sungkan berbuat baik sekecil apapun itu, karena bisa jadi dengan kebaikan yang kecil itu Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada kita, maka apa saja yang kita panjatkan, apa saja yang kita inginkan pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah tentang seorang ulama yang dimana ketakwaan ulama tersebut sangatlah tinggi, yang jika ia berdoa semua doanya itu hampir langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah Bal'am ibnu Ba'urah, yang dimana Bal'am yaitu seorang ulama yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang dimana pada zaman Nabi Musa banyak sekali nabi dan rasul diutus kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Bal'am hidup di tengah-tengah orang-orang yang zalim dan pemimpin yang tidak adil. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin pergi ke suatu wilayah, yang wilayah tersebut tidak jauh dari tempat berbukitnya Bal'am ibnu Ba'urah dan para keluarganya yang zalim yang tidak mau menerima nasihat. Ketika Nabi Musa hendak sampai ke tujuannya itu, para warganya Bal'am ini justru takut akan kedatangan Nabi Musa ke wilayahnya itu, dikarenakan mereka takut diberikan nasihat oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya para penduduknya Bal'am ini datang pergi ke rumahnya Bal'am untuk meminta doa agar Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya ini celaka dan tidak sampai ke wilayahnya tersebut. Setelah mereka sampai ke rumahnya Bal'am, mereka langsung meminta untuk mendoakan Nabi Musa dan para pengikutnya agar celaka. Akan tetapi Bal'am tidak mau, dikarenakan ia berpikir bahwa jikalau aku mendoakan Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, jikalau aku mendoakan Nabi Musa justru aku akan lebih celaka dibandingkan Nabi Musa, kata Bal'am. Lalu akan tetapi para penduduknya Bal'am ini terus memujuk Bal'am dengan mereka mengeluarkan semua hartanya agar Bal'am mau mendoakan Nabi Musa celaka. Bal'am pun terus menolak tawaran-tawaran tersebut. Maka para penduduknya ini tidak putus asa untuk meminta agar Bal'am mengabulkan permintaannya, dengan mereka mengeluarkan semua harta benda yang mereka punya. Lalu mereka taruh harta benda tersebut di depan rumahnya Bal'am. Setelah beberapa lama kemudian, Bal'am pun terhasut akan harta benda yang sangat banyak yang ia ditawarkan.
Ia rela menjual nama baiknya dan kelebihan yang ia punya hanya demi kepentingan dunia saja. Setelah itu Bal'am ibnu Ba'urah pergi naik ke Bukit Sina atau yang dikenal dengan Tur Sina untuk mendoakan Nabi Musa agar celaka, yang dimana Bal'am ini adalah seorang ulama yang jikalau dia berdoa pasti semua doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal'am pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hancurkanlah para penduduk Kan'an." Yang dimana Kan'an ini adalah nama wilayah atau suku Bal'am ibnu Ba'urah. Lalu ia berdoa lagi, "Hancurkanlah aku dan pengikutku," kata Bal'am. Yang dimana para penduduknya Kan'an ini heran akan doa Bal'am, yang hasilnya ia mendoakan Nabi Musa untuk celaka, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan mulutnya untuk mendoakan dirinya dan para pengikutnya untuk celaka. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang yang dicintainya untuk celaka. Setelah beberapa lama kemudian Bal'am dan para pengikutnya pun celaka. Maka dari cerita tersebut, janganlah kita menjadi seorang Bal'am yang sudah banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia menyanyiakan kelebihan yang ia punya hanya sekadar kepentingan duniawi saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innallaha samii'un 'aliim. Aqulu qul hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zadina wa mustafa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.